Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Kopi Ngaji yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, kalau saya tanya apa kabarnya, Bapak Ibu jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siapa ya? Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kajian kita bertajuk tanya jawab seputar hibah wasiat dan waris. Insya Allah bersama narasumber Al-Ustadz Ahmad Arif Rif'an MSI, yang beliau adalah merupakan dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian juga beliau menjabat sebagai di Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Acara kita lanjutkan dengan penyampaian materi ataupun nanti tanya jawab bersama Ustadz Ahmad Arif Rif'an MSI ya. Kepada beliau dipersilakan. Bapak Ibu sekalian semua rahmati Allah. Karena kita akan membicarakan bab tentang hibah, wasiat dan waris. Dari pengalaman mungkin sekitar 7 tahun lebih, saya menghadapi beberapa masalah penyelesaian tentang hibah, tentang wasiat dan juga tentang waris. Ada baiknya mungkin saya akan memberikan pengantar. Pengantar ini berkenaan dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Jadi saat kita hadir dalam acara konsolidasi Mubalik Muhammadiyah se-Indonesia di Pekanbaru Riau, itu bertepatan dengan waktu pengenalan kampus atau ospek kalau bahasa orang yang dulu, di hadapan sekitar kurang lebih 2.800 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Di situ Ustadz Adi Hidayat bertanya seperti tadi ya, UMY punya mahasiswa yang saat ini menjadi MC. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu bertanya begini Bapak Ibu. Ini kan 2.800-an mahasiswa baru. Siapakah di antara kalian yang hafal Al-Quran 30 juz? Ada yang angkat tangan, disuruh maju. Setelah maju, dites itu 2 kali. Langsung dites di tempat. Kan di hadapan semuanya disaksikan. Kita yang menyaksikan juga berdebar-debar. Alhamdulillah lulus. Lalu ditanya kan, berapa lama ingin menyelesaikan kuliah? 3,5 tahun. Itu berapa bulan? Dia mungkin menyebutnya 48, 42, 48. Maka dibilang, untukmu 48 juta. Akan dicairkan setiap bulan 1 juta. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan sama jenengan. Yang mau saya sampaikan sama jenengan itu adalah begini. Ternyata setelah itu, nah ini ada hubungannya sama kita ini, yang acara hari ini. Begini, kamu pilih mana? Ditanya sama Ustadz Adi itu. Ayah ibumu umroh atau kamu mendapatkan 48 juta? Anak itu tidak lama menjawabnya Bapak Ibu. Dia mendahulukan kedua orang tuanya. Ayah dan ibu saya umroh Ustadz. Milih ayah ibunya. Mendengar jawaban itu, jenengan bisa bayangkan sebagai orang tua. Kalau saya lebih terasa karena saya belum sempat
Saya sedikit tidak banyak waktu saya dengan kedua orang tua saya karena keduanya keburu meninggal dunia. Jadi beliau akhirnya bilang ketika dijawab begitu, baik kalau begitu ayah ibumu umroh dan bagimu juga tetap 48 juta. Bapak Ibu, dari pengalaman saya, kalau anak itu sangat mengenal kedua orang tuanya dan sangat mengenal dalam pengertian dia paham nasihat-nasihat ya, dan betapa besarnya kasih sayang orang tuanya itu, lebih mudah menyelesaikan masalah waris itu, masalah wasiat itu, masalah hibah itu. Karena apa? Karena yang terbesar peninggalan dari kedua orang tua itu bukanlah kekayaannya, tetapi ajaran untuk tetap berada di atas jalan kebenaran sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga yang awalnya tidak tahu ketika dijelaskan, ketika segala sesuatunya sudah jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, itu mereka mudah menerima dengan lapang dada karena mendahulukan kasih sayang. Dan betapa bisa memahaminya, orang tua itu sangat menginginkan kita semua ini dalam keadaan baik dan benar. Maka tambahan pengantar karena begini, saya pun kalau menyelesaikan masalah begitu diceritakan lebih dulu, saya selalu berharap agar masalah-masalah yang semakin banyak itu tidak diceritakan semuanya ke saya. Karena kalau satu orang menceritakan rahasianya, tambah satu lagi sudah 2, nanti tambah lagi 3. Itu saya pulang membawa rahasia 3 keluarga. Itu berat bagi saya. Bahkan saya berharap saya bisa melupakan semuanya, bahwa saya tidak pernah mendengarnya. Nah, begitu. Tapi karena dalam penyelesaian masalah itu segala sesuatunya harus detil, ya kadang ya harus tahu juga. Nah, ini pertanyaannya, Bapak Ibu, adakah yang tahu? Semoga Ustadz Zakir ada door prize. Bapak Ibu ada tahu tidak doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak yang doa itu beliau contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapak Ibu, doa ini ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Yang saya tanyakan yang di dalam hadis. Rabbi habli minas salihin, itu di dalam surat Shaffat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, itu dalam surat Ibrahim. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, surat Ibrahim. Apalagi Bapak Ibu? Rabbana hablana, itu juga masih Al-Quran. Ada yang bisa? Semoga Ustaz Zakir ada doa. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan atau memohon perlindungan kepada Allah untuk kedua cucu beliau, dan beliau menjelaskan bahwa ayah mereka, disebut maksudnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga berdoa demikian untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihimassalam. Kalau saya baca, kemungkinan besar Bapak Ibu sudah pernah membacanya dan jangan-jangan hafal. Cuma lama melupakannya.
U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Itu doanya. Aku melindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi kalau dibacakan, karena dibacakan oleh Rasulullah kepada kedua cucu beliau Hasan dan Husain, dalam riwayat itu disebutkan, maka Rasulullah membaca u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin. Yang pertama dimohonkan adalah terlindung dari godaan setan. Setan yang pertama. Masalah waris itu bisa clear, terang benderang, jelas dan mudah. Tapi karena ada setan, yang jelas, yang terang benderang itu jadi beruwet. Jadi samar-samar. Padahal aslinya jelas. Nah, makanya ini minta pertama perlindungan dari setan. Yang kedua dari bahaya binatang melata. Binatang berbisa, binatang buas, semuanya. Anak-anak kan suka main dan biasanya menghadapi hal-hal yang seperti itu tidak terduga. Dan yang terakhir dari jahatnya pandangan yang jahat. Pandangan mata yang kita sudah dalam perjalanan hidup sejauh ini Bapak Ibu kan sudah pernah mungkin merasakan. Kalau namanya orang iri itu, orang dengki itu, gak ada benarnya semua yang kita lakukan ini. Padahal juga gak ada hubungannya dengan dia. Dihubung-hubungkan. Juga gak ada urusannya. Diurus-uruskan. Jadi 3 itu. Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quran, keluarga Maryam, keluarga Imran, semuanya di antara yang dimohonkan pertama itu, yang pertama itu sama. Perlindungan anak-anak kita dari godaan setan. Nah ini karena sanadnya sudah jelas, ini hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniru doa ini untuk kedua cucu beliau, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya juga mendoakan untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Maka ini kita baca untuk anak-anak. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu juga mengingatkan dalam karya beliau tentang bahwa setiap orang tua harus mengenal doa ini. Doa tadi harus mengenal. Agar nanti anak-anak kita itu dapat istiqomah dan kuat. Karena yang paling berat saat kita sudah tidak bersama mereka, tetapi mereka sudah waktunya menjalani kehidupan dan saat itu pula ujian itu tiba. Dan di antara ujian yang terberat itu diisyaratkan memang dalam Al-Quran adalah ujian harta warisan. Karena disebutkan wa ta'kulunat turasa aklal lamma. Itu pakai jamak. Maka itu dipahami sangat banyak, kebanyakan. Kita ini mengambil harta warisan itu dengan cara mencampur antara yang dia berhak atasnya dan yang dia tidak berhak atasnya. Nah, maka itu ujian. Nanti kalau kita beberapa kali mengulang Bapak Ibu, kita urutkan generasi kakek, generasi orang tua, generasi anak. Nanti diturunkan lagi, lama-lama kalau kita sering melihat itu akan melihat betapa harta itu hanya dipergilirkan saja. Bergilir. Dan akan terlihat betapa harta itu sebenarnya juga materi ujian dalam kehidupan kita. Dan itu pun bergilir. Cuma beratnya harta itu tersangkut-sangkut juga dengan yang mati. Nah, makanya ini agar clear. Karena berat yang ditanyakan itu 2 kalau masalah harta. Kan disebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Nah ini. Maka sampai tidak akan bergeming tuh kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ya ia ditanya.
Kan pertama an umrihi fima afnah, tentang umurnya, dia dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya dalam hal apa yang mengamalkan. Yang ketiga, nah ini an malihi, kalau hartanya, tentang hartanya yang ditanya enggak satu tapi dua. Cara mendapat dan cara membelanjakan atau menggunakan. Jadi kalau itu sudah materi ujiannya, ya kita harus melihat diri kita Bapak Ibu. Cara mendapatnya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana. Maka dari sejak cara mendapat kita harus hati-hati. Kalau kita ini benar-benar teliti, maka dari setiap cara mendapat kita sudah benar-benar akan memperhatikan. Karena tidak boleh membawa ke rumah itu dari hasil yang haram. Apalagi itu sampai diberi kepada keluarga untuk dimakan. Karena hadis yang lain menegaskan setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu sudah mendapatkan tiket di neraka. Bagaimana kita tega membawa keluarga kita menuju neraka. Nah makanya ini penting. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan untuk masalah hibah, wasiat, waris. Hibah itu, ya, hibah itu secara umum jenengan saya sampaikan. Pemberian, arti aslinya pemberian tanpa harapan untuk mendapatkan balasan. Itu aslinya. Itulah mengapa kalau hibah ini, ya, hibah, di antara keumuman hibah itu nanti, ibro itu seperti orang punya hutang kepada kita, lalu hutang itu kita hapus, kita anggap sebagai pemberian, maka itu namanya ibro. Ibro seperti itu termasuk hibah secara umum, termasuk pemberian. Yang seperti itu termasuk hibah aslinya. Nah, kenapa harus istilah-istilah ini diperjelas? Karena istilah-istilah ini ada konsekuensinya. Di antara makna hibah juga adalah hadiah. Beda, hadiah itu pemberian karena kehormatan, karena menghormati yang diberi, atau karena kecintaan. Begitu. Dan kalau hadiah ini disarankan untuk membalas. Jadi kalau kita diberi hadiah, disarankan untuk membalas. Dan itu disebutkan Rasulullah bersabda, ta'ahadu. Ya, jadi apa? Disebutkan tahadu, tahabu. Tahadu, tahabu. Jadi salinglah kalian memberi hadiah, karena itu akan memunculkan kecintaan. Nah, sebenarnya termasuk pemberian itu adalah sedekah. Tetapi sedekah itu karena untuk membenarkan dan juga untuk membersihkan. Itulah mengapa Rasulullah SAW kalau hadiah beliau mau menerima, dan mau itu beliau itu kalau diantara hadiah itu berupa makanan beliau makan. Tapi kalau pemberian itu berupa sedekah, dikatakan ini sebagai sedekah, maka Rasulullah tidak bisa menerima dan tidak akan menyentuhnya. Karena pada dasarnya sedekah itu juga membersihkan kotoran dari pemiliknya. Dan Rasulullah tidak akan menyentuh kotoran itu. Nah, jadi karena apa? Karena derajat beliau. Nah, di sini perbedaan-perbedaan itu. Nah, hibah ini Bapak Ibu, hibah ini adalah pemberian ketika seseorang itu masih hidup. Masih hidup. Dan tidak dibatasi prinsipnya. Berapa mau memberi. Tidak dibatasi. Orangnya masih hidup. Dan tidak dibatasi. Makanya kalau hibah
ya langsung pindah seharusnya hak miliknya itu. Misalnya seorang orang tua ngasih ke anaknya, memberikan pemberian. Nah, ini untukmu, atau dikatakan rumah yang di sana untukmu. Kalau yang seperti itu segera dinyatakan, diwujudkan untuk saat ini. Dulu hanya pakai lisan, sudah sah, bisa. Kalau sekarang karena keadaan, karena tuntutan, karena manusianya tidak sama. Salah satu kelebihan orang-orang jahiliyah Bapak Ibu, yang jangan-jangan sama orang modern saat ini gak bisa ditandingi. Salah satu kelebihan orang-orang di masa jahiliyah itu adalah suka menepati janji. Kalau sekarang, jangan-jangan kita lebih jahiliyah dari mereka. Nah, ini bahayanya. Makanya sekarang itu pakai akta. Selain itu juga pakai saksi. Perjalanan waktu itu memang akhirnya menghendaki seperti itu. Seperti kasus ini ya. Saya sampaikan dulu kasusnya Bapak Ibu supaya terang benderang bahwa di antara syarat utama kalau dari orang tua dari seseorang untuk orang di luar keluarganya untuk lembagakah atau apa, itu lebih ringan masalahnya. Tapi kalau untuk ini anak-anak, itu lebih berat lagi ujiannya. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika Bashir, ini sahabat Rasulullah, anaknya bernama Nu'man, juga sahabat Rasulullah radhiyallahu anhuma. Jadi Bashir ini memberikan salah satu hamba sahayanya untuk Nu'man, anaknya ini. Nah, ibunya Nu'man, istri dari Bashir, itu keberatan. Maka dia mengatakan, jangan kau berikan dulu sampai engkau persaksikan kepada Rasulullah. Dibawa Nu'man itu sama Bashir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia Bashir ngasih kepada Rasulullah. Ngasih kepada Nu'man. Dia sampaikan, "Inni nahaltu ghulaman kana li." Aku ngasih kepada anakku ini ya Rasulullah, seorang hamba sahayaku, milikku, untuk anakku ini. Dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mungkin langsung mengapresiasi. Ternyata Rasulullah bertanya dulu, "Afa'alta hadza bi waladika kullu?" Apakah kamu lakukan seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Nah, Bashir menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Nah, Rasulullah SAW langsung bersabda, "Fa'arji'hu." Kembalikan. Suruh tarik. Lalu diingatkan oleh Rasulullah, "Ittaqullaha wa'adilu baina auladikum." Ada riwayat yang lain bunyinya, "Ittaqullaha fi auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dalam perkara-perkara anakmu. Perkara anak-anakmu ini. Berlaku adillah. Bahkan bunyi matan hadis yang lain itu bahkan lebih tegas. Jangan kamu bawa-bawa lagi yang seperti ini perbuatan zolim. Nah, sampai begitu. Kita masih hidup, Bapak Ibu, mungkin anak-anak tidak ada yang berani protes. Karena hormatnya kepada kita. Tapi setelah kita tidak ada, kan kita tidak tahu. Karena setan itu standby. Setannya itu standby. Itu bahaya. Nah, itulah mengapa oleh Rasulullah SAW akhirnya dari empat madhab ini, untuk madhab Hanafi itu mengharuskan dikembalikan. Wajib dikembalikan, wajib ditarik. Karena besarnya fitnah ketika seseorang memberi hibah kepada anaknya dan itu dilakukan secara tidak adil. Nah, itulah mengapa
kelak pun, kalaupun kita adil, memberi semuanya, itu lalu dipersyaratkan, dipersaksikan. Jangan diam-diam. Karena sekali lagi, kita sudah ngasih semuanya, tapi diam-diam. Yang satu diberi. Alasannya supaya nggak meri yang lain. Tapi yang satu juga diam-diam diberi. Dikira kejutan. Ternyata sudah sama-sama ketemu nanti, orang tuanya sudah ada. Dapat yang mana? Yang di sana. Kok lebih bagus tempatnya? Namanya setan masih ada bahannya. Kok di depan ya? Kok saya di belakang? Kan kita tidak tahu. Makanya itu Bapak Ibu, salah satu hikmahnya dipersaksikan, dihadirkan semua itu anak-anak. Nah begitu. Nah ini hibah harus jelas akadnya. Oleh karena itu, apalagi saat ini itu menghendaki di era dokumentasi ya. Di era saat ini semua pemberian itu pertama syaratnya yang diberikan itu memang miliknya. Bukan milik orang. Atau jangan-jangan begini, tanah itu adalah tanah gadai dari orang yang minjem uang. Uangnya gak kembali-kembali, tapi akan dikembalikan. Ini jaminannya sudah dihibahkan saja sama orang tuanya ini. Jangan yang seperti itu. Itu juga tidak kurang setannya nanti. Punya bahan dia. Fitnahnya menjadi besar. Nah ini maka diperhatikan rukunnya. Wahib itu yang memberi hibah. Mauhub yang dihibahkan. Mauhub lahu itu yang menerima hibah. Nah, lalu sigotnya jelas. Saya hibahkan. Nah itu harus jelas. Jangan cuma begini. Amunten mas. Mas siapa namanya? Mas Ija berdiri. Bapak Ibu lihat ini ya. Lihat ini. Apa ini Bu? Apa ini? Saya ulangi. Bapak Ibu melihatnya kan cuma begini. Tapi lihat peluangnya setan itu. Ini sebenarnya saya cuma titip pegang. Tapi jenengan melihatnya, oh Mas Bijak dikasih HP, siapa yang ngasih? Kan nggak ada. Makanya akadnya harus jelas. Sama saja nanti kalau saudara suatu ketika melihat kakaknya, nih, lihat ayahnya ngasih sertifikat, sudah ngomong, kakak dapat sertifikat. Padahal ayahnya itu bilang, tolong ini digadaikan. Karena bapak butuh uang. Curiga saja. Namanya setan seperti itu. Makanya segala sesuatunya itu dipersaksikan dan jelas yang diucapkan. Kalau dikasih. Dikasih. Tapi kalau ada kata dikasih pinjam, itu beda lagi sudah. Ini cuma dikasih pinjam, silahkan digunakan untuk usaha. Berarti dikasih tidak Bapak Ibu? Tidak. Kalau dibilang, nak Bapak kasih untukmu. Nah, dikasih tidak? Dikasih. Nah begitu, harus jelas. Sigatnya itu harus jelas. Dulu pakai ucapan. Sekarang nanti setelah jelas begitu, di hadapan semuanya, ada saksinya, juga dibuat aktanya. Hitam di atas putih. Supaya tidak ada fitnah setelah itu. Ada pengikatnya yang akan menguatkan keadaan. Mekatan, matur sangat Satria. Gak jadi dapat apa. Jadi itu hibah Bapak.
Ada istilah hibah wasiat. Sebenarnya itu bukan hibah, itu tetaplah wasiat. Karena bedanya dengan wasiat, kalau wasiat atau pemberian, ya, apapun itu dari seseorang, kalau wasiatnya dia itu dilaksanakan setelah dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia. Kalau ini dasar riwayatnya tidak sama Bapak Ibu. Tadi saya diingatkan kalau waktunya untuk tanya jawab. Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu an itu sakit keras suatu ketika. Dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu Bapak Ibu hebatnya generasi sahabat. Ini sudah merasa sudah di akhir hayatnya. Padahal nanti kalau asli keseluruhan riwayatnya yang sudah merasa sudah akan dekat ajalnya, ternyata sembuh itu Bapak Ibu. Saat itu itu sembuh setelah itu. Ternyata tapi dia merasa ini sakitnya akan membawa kepada kematiannya. Begitu dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya. Coba yang ditanyakan apa? Afa atasaddaq ana rajulun zumalin wala yarisuni ila ibnatun li wahidah. Ya Rasulullah, aku ini orang yang punya harta. Tapi tidak ada yang mewarisiku, ahli warisku cuma satu, anak perempuan. Maka dia bertanya, afa atasaddaqu bisulusai mali? Bolehkah aku ya Rasulullah kalau aku sedekah? Nah ini sedekah ini. Pakai kata sedekah yang dipilih. Bolehkah aku bersedekah 2/3 hartaku? Qala la, tidak. Ditanya, afa atasaddaqu bisatrihi? Kalau setengahnya ya Rasulullah. Qala la. Kalau sepertiganya ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab, as-sulus was-sulus katsir. Ya, sepertiga. Sepertiga itu banyak. Nah, lalu dinasehati. Artinya boleh sepertiga tapi tidak boleh lebih dari itu. Ini intonasinya saya terpengaruh waktu saya di Sulawesi. Jadi mirip-mirip sama Ustadz Syakir. Boleh, tapi cuma sepertiga. Karena saya lama 5 tahun Bapak Ibu di Sulawesi. Jadi saya bisa bahasa Bugis kalau sama beliau. Boleh, tapi maksimal 1/3. Nah di situ isyaratnya. Tetapi ini Bapak Ibu yang harus kita pahami. Innaka antazaro warasataka agniya. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, cukup, adalah lebih baik. Khairun disebut oleh Rasulullah. Min antazaro warasataka alatan yatakaffafunan nas, daripada kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kekurangan lalu meminta-minta kepada manusia. Nah, itu ingat. Jadi hikmah dari dibatasi wasiat itu 1/3 maksimal itu adalah hikmah tadi, karena ada memang yang hikmahnya dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada misalnya seorang ayah berwasiat bahwa dia akan menyerahkan tanahnya yang di mana misalnya disebutkan. Nanti tanah itu dinilai, ditaksir. Misalnya tanahnya itu yang untuk masjid misalnya, untuk apa ya, untuk itu nilainya setara dengan misalnya 4 miliar. Lalu hartanya itu total kekayaannya cuma 8 miliar. Lebih tidak dari 1/3? Lebih tidak Bapak Ibu dari 1/3? Itu wasiat tetap dilaksanakan, tetapi tidak boleh dari 1/3. Maka sebagiannya ditarik, dihitung sebagai warisan. Begitu, itu tetap ditarik. Karena itu tidak bisa. Tidak boleh dari 1/3 itu. Sama juga kalau seseorang berkata begini, nah nanti kalau bapak sudah meninggal dunia,
bapak tidak ada, yang di sana untukmu nomor 1, yang di sana untukmu nomor 2, yang di sana untukmu nomor 3. 1, 2, 3. Kan dibagi begitu. Tapi ketika omongan ini dikatakan nanti setelah bapak meninggal, maka itu tidak bisa dibilang hibah. Itu juga dibilang wasiat. Nah, hanya saja wasiat yang seperti itu dilarang kepada ahli waris. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda dari hadis surat Bukhari dari Abu Umamah, ya, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah sudah memberikan bagian untuk setiap yang berhak mendapatkan bagian itu bagiannya. Itulah faraid. Seseorang meninggal dunia yang ditinggalkan namanya tarikah. Tarokah itu kan meninggalkan. Tarikah inilah yang dibagi. Apa yang berlaku? Yang berlaku ketetapan Allah. Makanya ada setengah, ada 1/4, ada 1/3, ada 1/6, ada 1/8, ada keseluruhan sisa, kadang-kadang seperti itu. Itu semuanya adalah ketetapan Allah. Kalau ada wasiat yang seperti tadi, berlaku tidak itu? Nah, ini karena itu. Jadi dalam konteks wasiat yang seperti itu untuk anak-anak, ya, termasuk ahli waris, maka itu karena mereka ahli waris, tidak boleh ahli waris. Tapi kalau wasiat untuk yang lain yang tidak berhak, misalnya saya ambilkan contoh yang langsung berdekatan. Misalnya anak angkat. Nanti dilihat juga anak angkat itu sebagai apa? Sebagai apa? Kalau anak angkatnya itu di luar lingkaran keluarga, memang orang asing, diangkat sebagai anak, begitu misalnya. Nah, itu bisa. Tapi ada kalanya anak angkat itu yang kita ambil adalah keponakan. Misal ya, kasusnya Bapak Ibu. A, B, C. Ini 3 orang bersaudara. A menikah punya anak. B menikah tidak punya anak. C menikah punya anak. Nah, ini yang tidak punya anak lalu ngambil anak angkat. Kebanyakan kita ini kadang ngambil itu dari keponakan. Ada kalanya seperti itu. Nah, kalau itu keponakan akan dilihat posisi dia dari urutan penerima warisan. Kalau dia masuk tidak bisa menerima wasiat. Toh dia akan bisa menerima nanti. Begitu. Tapi kalau dia orang lain tidak termasuk, karena apa? Keponakan laki-laki ya, keponakan laki-laki. Itu termasuk urutan penerima bagian pasti. Nah, gitu. Makanya itu dilihat. Itu yang kalau bukan dalam urutan penerima bagian pasti, dia bisa itu menerima wasiat. Itu pun diingat-ingat, jangan sampai lebih dari 1/3. Karena apa? Kita hidup tidak pernah kosong dari keluarga dan saudara. Kalau untuk waris, jenengan semuanya sudah pernah saya tunjukkan. Itulah Bapak Ibu bedanya hibah, wasiat, dan waris. Semoga ini dapat dipahami dengan mudah. Karena ini waktunya sudah habis, supaya dan di antara Bapak Ibu ada kegiatan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.